Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali. Kali ini dengan sapaan firman di hari besar umat Kristiani, yaitu perayaan hari kenaikan Yesus ke surga, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 63. Demikian bunyinya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, kita mengetahui urutan dalam kalender gerejawi disusun berdasarkan kepada peristiwa Kristus. Jika peristiwa kelahiran dan kematian adalah peristiwa yang dekat dengan pengalaman hidup semua manusia, maka peringatan akan kebangkitan dan kenaikan adalah menyangkut kejadian yang luar biasa. Saya kira peristiwa kebangkitan Yesus atau peristiwa kenaikan Yesus bukan hanya dahsyat bagi masyarakat yang sejaman dengan para rasul, tapi bagi umat sepanjang zaman, termasuk masyarakat kita di zaman milenial ini. Dan kabar baiknya adalah bagi kita yang hidup di zaman digital, kita berjumpa dengan banyak peristiwa yang mengejutkan, atau minimal peristiwa yang tidak terduga. Banyak mitos yang diragukan. Sejumlah ketidakmungkinan menjadi mungkin terjadi. Masyarakat kita amat terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru pada zaman digital ini. Jika semula ada yang bersikeras untuk menyangkal pencapaian fenomenal dari inovasi teknologi, maka sejurus kemudian akan terkagum-kagum setelah hal itu terjadi di depan mata. Kekaguman terhadap karya manusia, semisal pencapaian teknologi tadi, memang masih menyangkut kejadian-kejadian yang tertangkap nalar dan dapat dibuktikan oleh karena memang terjadi di depan mata. Orang percaya kejadian itu konkret, berbeda dengan hal-hal yang gaib. Orang tidak mudah untuk menerimanya atau mempercayainya. Namun demikian masyarakat zaman digital ini pun, orang ternyata ada yang tertarik dengan hal-hal yang di luar nalar. Misalnya tayangan film Ghost yang dibintangi oleh Patrick Swayze dan Demi Moore mengisahkan tentang arwah kekasihnya yang datang untuk mengungkap pelaku kejahatan. Di zaman yang telah diserbu dengan kecerdasan buatan ini, orang masih penasaran dengan dunia lain. Maksudnya bukan dunia maya, tetapi dunia yang memberikan jawaban terhadap misteri tentang kematian. Dari sini kita melihat bahwa warga Kristiani di zaman milenial ini pun tetap tidak mudah untuk menjelaskan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Namun sebagai orang yang mengimani kabar keselamatan di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, maka setidaknya warga Kristiani menerima dan meyakini bahwa ada satu tempat dari mana Sang Khalik turut bekerja dalam segala sesuatu.
Sang Halik Allah Bapa diyakini oleh umat Kristiani, orang-orang percaya, berada di satu tempat tertentu, dan dia hidup dan dia bekerja. Dia mengutus anaknya untuk datang ke dunia ini. Tentang soal itu tak ada warga Kristiani yang meragukan. Sehingga sang putra, sang anak manusia lahir di Betlehem, ditangkap di dekat Getsemani, disalib di Golgota, bangkit dari kubur, dan menampakkan diri selama 40 hari di tengah-tengah komunitas internal para murid atau orang-orang yang menyambut dia. Lalu akhirnya sang putra, sang anak manusia meninggalkan mereka dengan satu cara. Disebutkan naik ke langit, di satu tempat di Galilea disaksikan para murid. Walau tidak mudah untuk menjelaskan, kabar baiknya adalah warga Kristiani tidak ada kesulitan untuk menerima berita-berita di seputar peristiwa Kristus, termasuk tentang peristiwa kenaikan. Ini sangat berbeda dengan para pendengar pertama dari firman hari ini, yaitu dari Yohanes 6 ayat 60-63 yang kita dengar tadi. Dalam ayat 60 kita mendengar dikatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Atau kalau kita gali kata asli dari yang menyebutkan perkataan ini keras, maksudnya adalah sebuah perkataan yang sulit untuk diterima. Ini menunjukkan kepada kita kekerasan hati dari orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Di satu sisi mereka ingin bergabung dengan Yesus, yaitu orang-orang yang sejaman dengan para rasul tadi. Oleh karena Yesus mampu melakukan mujizat dan baru saja memberi makan dengan cuma-cuma. Ada 5.000 orang yang mendapat makanan pada waktu itu. Sejak itu mereka selalu mencari Yesus. Kemana Yesus itu pergi, mereka selalu ingin berjumpa dengan dia. Tapi apa kata Yesus di pasal 6 ayat 26 dan 27? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Yesus melanjutkan dan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Tuhan tidak ingin misinya dibelokkan. Kristus harus melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, meskipun untuk itu ada orang yang tawar hati dan kecewa dengan ucapan-ucapan Yesus. Ada orang yang akhirnya menolak ajaran Yesus. Dan seterusnya dalam ayat 61b Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dengan kata lain, Yesus mengatakan, apakah apa yang dia sampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus membandingkan bahwa roti yang diberikan pada zaman Musa itu adalah pada zaman nenek moyang, tapi dia kini hadir sebagai roti kehidupan di hadapan mereka. Tentang itu Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?
saat Yesus mengucapkan itu dia belum disalibkan. Tapi pada peristiwa kenaikan hal itu menjadi kenyataan. Apa yang diucapkan Yesus, bagaimana kalau suatu ketika kamu akan melihat Yesus akan kembali ke tempat dari mana dia berasal. Inilah poinnya. Yesus dari surga, maka dia akan kembali ke surga. Itulah arti kenaikan. Dengan cara yang sama, seluruh umat manusia berasal dari Taman Eden, maka seluruh umat manusia diajak agar kembali ke asal, yaitu kembali ke Taman Eden. Yesus berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Seluruh perkataan Yesus yang kita dengar ini adalah perkataan yang telah sering kita dengar dan bahkan telah kita pahami maksudnya dan juga telah kita hayati dan telah kita lakukan sebagai warga Kristiani. Kenaikan Yesus bukan mengakhiri misi Yesus di bumi, melainkan misinya harus terus berjalan sampai kepada kesempurnaannya. Orang-orang percaya diberi kepercayaan yang luar biasa dari Sang Khalik untuk menjadi teman sekerja Allah, untuk memberitakan kebaikan Allah dan mewujudkan keselamatan dan kesembuhan di bumi. Di mana ada orang percaya, maka di sana harus diberitakan bahwa Tuhan ingin menyelamatkan bumi ini. Di mana ada orang percaya, maka di sana harus diwujudkan penyembuhan. Penyembuhan sakit fisik, penyembuhan sakit rohani, penyembuhan sakit masyarakat, sampai pada kesempurnaannya. Mungkin penyakit-penyakit masih selalu mengancam, tetapi hari ini dan di sini kita diajak untuk menjadi bagian dari kesembuhan itu, bukan bagian dari masalah. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus. Marilah kita pakai momentum perayaan kenaikan Yesus itu sebagai penguatan komitmen untuk turut serta ambil bagian dalam mewujudkan misi Allah di bumi, yaitu untuk membawa kabar keselamatan dan mewujudkan kesembuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.